Halo Gemini, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan saja. Oke, sedikit update dari langit ya, teman-teman Gemini ya. Ini untuk 18 Mei sampai 24 Mei, jadi minggu ini ya, 18 Mei. Di sini ada Merkuri konjang Uranus, di mana Merkuri di sini berada satu titik bersama planet Uranus. Intinya Merkuri di sini adalah planet komunikasi, ya, planet yang membawahi kita Gemini ya di sini ya. Saya di sini juga Gemini. Oke, lalu kemudian ada Uranus di sini planet disrupsi ya, planet rebellion di sini. Jadi nantinya akan banyak info-info berita terkait hal-hal yang mengejutkan ya. Dan ini muncul dari berbagai lini gitu ya. Terus kemudian menyangkut banyak aspek. Bisa jadi aspek kehidupan, finansial, relasi, politik, apapun itu ya. Nah, di sini juga nanti kita akan bisa memunculkan banyak-banyak ide ke permukaan, dan ini karena otak kita diperkuat ya dengan adanya Merkuri setitik dengan Uranus ini, dan ini merupakan momen yang bagus teman-teman ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya analitikal, lalu kemudian intelektual gitu ya, yang banyak-banyak menggunakan pikiran gitu ya. Lalu kemudian tentunya energi ini cukup besar ya teman-teman ya, dengan adanya Merkuri setitik dengan Uranus ini, dan usahakan dilampiaskan atau disalurkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyalurkan ini, tentunya kita sendiri yang akan cemas-cemas sendiri ya, dan tentunya akan semakin menumpuk di pikiran, karena dengan adanya pergerakan planet ini itu memicu kita untuk semakin overthinking gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menyalurkannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya intelektual, komunikatif gitu ya. Seperti kita mungkin teman-teman ingin mencoba untuk menulis artikel, membuat konten gitu ya. Lalu kemudian yang sifatnya komunikasi gitu ya, basicnya ya. Itu. Lalu kemudian negatifnya adalah kita di sini diminta untuk tidak reaktif ya, apapun itu infonya yang muncul gitu ya. Karena di sini kembali lagi infonya cukup shocking gitu ya. Banyak dari lini masa di sini, dan sebisa mungkin kita tidak reaktif terkait hal itu ya. Tetap terkontrol, apapun itu informasinya kita terima dulu, kita telaah dulu, kita analisis dulu, baru kita mengambil keputusan atau mengambil tindakan gitu ya. Lalu kemudian di 18 Mei di tanggal yang sama, Mars di sini meninggalkan rumahnya di Aries dan masuk ke Taurus. Di sini kita akan semakin bersemangat untuk membangun pondasi jangka panjang ya teman-teman, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur dan finansial gitu ya. Karena Taurus di sini Pentacles ya, dia elemen bumi. Jadi dia sifatnya lebih ke materialistis. Jadi kita nanti akan mungkin sedikit tertarik untuk seperti menata rumah, terus kemudian menata rumah usaha gitu ya, menservis kendaraan-kendaraan niaga, mengkalibrasi alat-alat dagang gitu ya. Lalu kemudian kita menoto arus kas masuk, arus kas keluar gitu ya, finansial gitu ya, penataan keuangan gitu ya. Lalu kemudian Mars masuk di Taurus ini juga membuat kita semakin meningkat ya secara stamina. Jadi kita mungkin akan lebih tertarik kembali untuk berolahraga, menjaga kebugaran gitu ya, kembali masuk ke gym, dan kita semakin bertekun ya, apapun itu bidangnya kita yang kita jalani gitu ya. Lalu kemudian di 19 Mei Venus masuk ke Cancer, teman-teman. Venus ini adalah planet cinta kasih dan masuk ke Cancer, yang notabene di sini adalah zodiak yang dimana dia suka sekali mengayomi orang-orang kesayangannya ya. Di sini protektif energi. Nah, Venus masuk ke Cancer ini sifatnya melembutkan energi Merkuri dan Uranus duo itu tadi ya, karena energi Merkuri konjang Uranus ini cukup kuat sekali teman-teman ya, dan sangat tajam, cepat gitu ya, tiba-tiba muncul gitu ya.
Nah, dengan adanya Venus masuk ke Cancer ini agak sedikit lembut. Jadi kita nantinya akan semakin berfokus untuk melindungi energi kita dan lebih banyak berkomunikasikan komunikasi atau hubungan dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Banyak-banyak kegiatan bersama mereka. Dan ketika kita banyak melakukan kegiatan bersama mereka, kita mungkin juga akan semakin terpicu untuk banyak melakukan curhat-curhat gitu ya. Curhat-curhat kemudian menyampaikan isi hati, apa yang ada di pikiran gitu ya. Ganjalan-ganjalan di dalam hati gitu ya, itu kita sampaikan kepada mereka gitu ya, dan kita menjadi lebih jujur dan terbuka di sini ketika berkomunikasi. Lalu kemudian di 20 Mei matahari masuk ke Gemini, Sun in Gemini. Yehe, ya ini Gemini season ya. Ini adalah musim kalian, ini adalah waktunya kalian untuk bersinar karena di sini matahari masuk ke konstelasi Gemini. Jadi di sini kita akan semakin diperkuat untuk tingkat komunikasi, lalu kemudian kita akan semakin penasaran dan lebih playful living ya, lebih banyak bermain gitu ya, dan kita lebih mudah untuk bersosialisasi gitu ya, lebih adaptif terhadap lingkungan gitu ya. Dan ini waktu yang bagus sekali buat kita untuk eksplorasi ide-ide baru, lalu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunikatif seperti menulis, lalu kemudian menjadi pembicara gitu ya. Dan bagi teman-teman Gemini di sini yang berprofesi sebagai pendidik gitu ya, apapun itu ya, dosen, guru, trainer, itu ini waktu yang tepat untuk transfer ilmu gitu ya terhadap kepada murid-murid kita gitu ya. Dengan adanya matahari masuk ke Gemini. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk saja tapping into Gemini energi ya. Oke semesta, mohon bantuan energi untuk Gemini kali ini yang paling menonjol dan yang paling kuat. Oke, let's play the deck. Gemini, kita mendapatkan Yin Yang. Ya, dengan adanya kartu Yin Yang di sini, ini seperti Yin Yang yang ada di adat Tionghoa ya di sini ya. Jadi di sini Yin Yang di sini intinya adalah kita diminta untuk menstabilkan diri. Saya merasakan di sini ada energi temperance gitu ya, yang mengubah energi negatif menjadi positif. Lalu kemudian ada energi karma atau justice. Lalu kemudian ada energi two of pentacles, two of swords gitu ya, dengan adanya yin dan yang ini. Jadi ini adalah dinamika antara energi feminin dan maskulin, positif dan negatif gitu ya, menjadi satu gitu ya, dengan adanya yin dan yang. Lalu kemudian mari kita lihat dengan what's the tea untuk teman-teman Gemini di sini. Ya ini sangat Gemini sekali ya, yin dan yang. Kembali lagi Gemini di sini disimbolkan sebagai lambang twins gitu ya, lambang si kembar gitu. Dimana ada sisi kanan dan sisi kiri, sisi positif dan sisi negatif, karena kita Gemini itu selalu hidup di dualitas gitu ya. Kadang kita terpecah menjadi dua arah gitu ya. Oke. Mari kita split the deck. Gemini, kita mendapatkan fuck up, self-limiting, feeling inadequate, fearing failure. Ya di sini ada seperti energi membatasi diri ya, membatasi diri. Mungkin teman-teman Gemini di sini merasa mungkin minggu-minggu kemarin itu kurang berenergi ya, merasa kurang berenergi dan merasa lemes gitu ya, terus merasa banyak kegagalan yang terjadi di sekitar kita, merasa lunglai gitu ya. Di sini saya merasakan adanya energi Eight of Swords, lalu kemudian Nine of Swords, lalu kemudian the Fool in reverse gitu ya, itu di sini. Dan ini tampaknya kita diminta untuk menstabilkan diri teman-teman ya.
Dan kembali lagi dengan adanya kita nanti mulai memasuki Sun in Gemini ya, Gemini season, itu tampaknya nanti setelah tanggal 20-21 energi kita menjadi kembali seimbang gitu ya, karena dibantu dari pergerakan matahari yang masuk ke Gemini gitu ya. Itu saya juga merasakan di sini adanya energi Temperance, the Hermit. Ya, kita seperti unbalance ya. Sebelumnya tampaknya kita energinya unbalance, dan dengan adanya pergerakan planet di minggu ini, semakin kita ke akhir minggu, harapannya semoga kita bisa menjadi lebih balance lagi gitu ya. Oke, mari kita masuk ke dalam tarot. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Gemini di sini. 2, 3. Ya, let's split the deck. Energi pertama untuk Gemini. Ya, Nine of Swords ya teman-teman ya. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, Nine of Swords. Lalu kemudian ada energi The Hierophant. Lalu kemudian ada energi The Strength, Leo energi ya. The Hierophant ini Taurus. Oke, bottom of the deck, Queen of Cups. Ya, dengan bottom of the deck Queen of Cups di sini tampaknya ada energi menahan diri ya. Tadi ya, self-limiting belief, self-limiting, feeling inadequate. Jadi di sini sepertinya kalian itu ada sesuatu yang tertahan gitu ya. Ada sesuatu yang membuat lemes gitu ya, yang tidak bersemangat. Dengan adanya Queen of Cups di sini, menarik diri, lalu kemudian berdiam diri gitu ya, menjauhi dari lingkup sosial gitu ya. Dengan adanya Queen of Cups di sini, itu lalu kemudian energi pertama ada Nine of Swords seperti yang saya jelaskan tadi. Ini never ending nightmare. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan kita terus-terusan berpikir ya. Never ending nightmare di sini. Kuncinya never ending nightmare di sini adalah dengan bangun ya teman-teman ya. Bangun dari nightmare itu sendiri, bangun dari tidur itu sendiri. Ya, menghadapi realita. Jadi kita diminta, jadi ini sebenarnya adalah banyak pikiran yang ada di kepala kita yang tidak perlu. Kembali lagi Gemini di sini pikirannya sangat cepat ya, intelektual tinggi, tapi kelemahan dari Gemini di sini selain dari sisi intelektual tinggi, dia juga mudah untuk overthinking gitu ya, memikirkan apa yang tidak nyata, yang ada di depan, itu tidak dia lihat gitu ya, realitanya. Dan di sini kita diminta untuk melihat dengan mata kepala sendiri realita yang ada di depan kita dengan adanya Nine of Swords di sini. Lalu kemudian energi kedua ada energi The Hierophant. Ini adalah energi pernikahan, adat istiadat, norma gitu ya, agama, religi gitu ya, belief. Di sini ini energinya Taurus, energi penataan, energi order gitu ya. Nah, di sini The Hierophant di sini saya merasa ada sebuah sesuatu yang ditata ya dalam kehidupan kita dengan adanya energi The Hierophant di sini. Entah apa yang ditata di kehidupan kita di sini, macam-macam ya, antara saya dan Gemini dan yang lainnya itu bisa jadi macam-macam apa yang ditata. Intinya dari kita kacau balau ya pikirannya sampai kita terbawa mimpi, bisa jadi ya gitu ya, sampai tidak bisa tidur, lalu kemudian kita berusaha untuk menata itu semua gitu ya, dengan ya following by the book gitu ya, apa yang mesti harus dilakukan gitu ya, karena kita tentunya di sini zodiak yang cukup cerdas teman-teman. Jadi intinya kita berusaha untuk following the guide gitu ya, following apapun itu aturannya,
following apapun itu yang harus dilakukan ketika kita overthinking itu apa yang harus kita lakukan gitu. Tentunya menata pikiran gitu ya. Kembali lagi kita menganalisis mana yang real, mana yang tidak real gitu ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini Leo energi, the strength ya. Ini seperti inner fortitude ya teman-teman ya. Dengan adanya kita menata pikiran kita akan menjadi lebih kuat gitu ya, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tenang, menjadi tidak mudah terombang-ambing gitu ya. Dan kita lebih apa ya, composure gitu ya, menjadi lebih yakin dan tegas dalam menjalani hidup ke depan gitu dengan adanya strength di sini ya. Inner fortitude. Oke, mari kita masuk ke klarifikasi. Saya akan langsung klarifikasikan semua ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semesta. Oke, untuk teman-teman Gemini di sini, energi pertama Nine of Swords, di sini ada diklarifikasi dengan King of Swords. Nice. Lalu kemudian Seven of Cups. Lalu kemudian The Emperor. Baiklah, kita urus energi ya. Lalu kemudian The Hierophant di sini diklarifikasi dengan King of Cups. Oke. Lalu kemudian The Hangman, Pisces energi. Lalu kemudian Eight of Cups. Oke. Untuk The Strength ada Page of Swords. Lalu kemudian Queen of Cups. Lalu kemudian Eight of Pentacles. Oke. Bottom of the deck, the Devil. Ya, dengan bottom of the deck, the Devil di sini saya merasa bahwa ini tampaknya ada sebuah ambisi ya bagi teman-teman Gemini di sini, ada ambisi untuk meraih sesuatu apapun itu gitu ya. Dan di sini somehow ada yang membuat kalian akhirnya menjadi overthinking gitu ya, karena adanya ambisi ini tampaknya sulit untuk tercapai menurut kalian gitu ya. Dengan adanya energi the devil di sini, bisa jadi the devil ini juga ikatan ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin Gemini di sini ada sesuatu yang mengikat kita gitu ya, ada sesuatu yang membuat kita tertahan untuk maju gitu ya dengan adanya energi the devil. Apapun itu ya. Intinya di sini ikatan ini bisa berupa sesuatu yang candu gitu ya, sifatnya candu, jadi terkait alkohol, kecanduan merokok, atau kemudian kecanduan seks, apapun itu ya bentuknya ya, the devil di sini. Tapi sisi positif dari the devil adalah ya ambisi ya teman-teman ya di sini. Saya merasakan ini lebih pada ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita ambisikan, tapi kita di sini merasa lemah gitu ya, merasa kurang, merasa apa yang kita lakukan ini kurang sempurna, lalu kemudian kurang banyak bolong di sana sini, banyak lubang di sana sini gitu ya, dengan adanya energi self limiting belief di sini ya, feeling inadequate, kita merasa seperti kurang mampu gitu ya, dan ini tampaknya yang menjadi kita, yang membuat kita menjadi overthinking gitu ya, dengan adanya energi pertama tadi Nine of Swords gitu ya. Itu dan Nine of Swords di sini diklarifikasi dengan King of Swords, Seven of Cups, dan The Emperor. Jadi intinya teman-teman, kita di sini dari Nine of Swords, di sini kita menjadi sebuah King of Swords. Jadi ini energi kita sendiri, ini adalah Gemini ya. Gemini card untuk core card King of Swords, dan di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups ini spoil for choice ya.
Jadi di sini kita dibingungkan dengan banyaknya pilihan yang ada di depan kita, itu, dan akhirnya kita seperti intinya di sini memilih sesuatu karena kita bingung gitu. Kembali lagi kita berambisi untuk melakukan sesuatu, cuman kita itu bingung karena banyaknya eh, kemungkinan yang ada di depan gitu ya. Adanya banyak pintu yang terbuka di depan mata kita gitu, dan kita menjadi bingung di sini. Lalu kemudian kita lebih pada The Emperor di sini ini ya, apa itu, seperti ya, seperti taking opportunity gitu ya. Ini kita kan Taurus energi gitu ya. Jadi di sini kita mencoba segala cara gitu ya, mencoba segala cara, dan kita di sini berusaha untuk memaintain sesuatu, teman-teman. Saya merasakan ada kita itu seperti memaintain sesuatu di mana itu ada erat kaitannya dengan ambisi kita gitu ya. Dan kita seperti merasa ada sesuatu yang belum disajikan atau dibuka oleh semesta gitu ya, dengan adanya Seven of Cups di sini. Dan itu yang membuat kita ya, kembali lagi ya, karena kita itu Gemini pemikirannya cepat ya, sat gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah hambatan yang notabene itu adalah ketidakjelasan, kita menjadi ya, jadi frustasi sendiri ya. Lalu kemudian The Hierophant di sini diklarifikasi oleh King of Cups, The Hangman, dan Eight of Cups gitu ya. Bisa jadi tadi yang King of Swords tadi teman-teman berurusan dengan yang sesama air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, apapun itu ya. Dan di sini tampaknya ya, ya, saya merasa ada seseorang yang berusaha untuk mengambil kekuatan kita ya, mengambil kekuatan kita khususnya dari sisi material di sini. Tapi kita di sini embody the emperor ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini saya merasakan adanya energi seperti diambil, kita kembali lagi Seven of Cups di sini. Orangnya ternyata memilih material gitu ya. Dan ini tampak sekali wajahnya agak sedikit ya, agak sedikit culas gitu ya teman-teman ya. Agak sedikit culas dan agak sedikit rakus di sini. Itu ya. Itu. Lalu kemudian The Hierophant di sini tadi diklarifikasi oleh King of Cups dan The Hangman dan Eight of Cups. King of Cups di sini bisa jadi ya energinya seseorang ini orang yang stabil ya secara emosional gitu ya. Dia tidak terombang-ambing. Kita di sini berusaha untuk by the book, follow by the book gitu ya, dengan adanya energi The Hierophant tadi ya. Dengan adanya kita mengikuti seperti apa ya, kita di sini seperti ya pasrah pada semesta gitu ya. Selama kita tidak berbuat jahat, selama kita tidak melukai orang lain, persoalan orang lain mengambil sesuatu dari kita itu urusannya dia dengan semesta gitu ya. Tentunya apa yang kita proyeksikan keluar itu akan kembali pada diri kita gitu ya. Jadi di sini kita seperti tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu terpengaruh gitu ya dengan adanya King of Cups di sini ya. Diklarifikasi dengan King of Cups, kita melihat dari sudut pandang yang lain, kembali lagi itu tadi, bahwa apapun itu yang diambil dari kita, tentunya kalau memang itu rezeki kita ya pasti nanti akan kembali pada kita, mungkin entah dari bentuk yang lain gitu ya. Dan kita di sini diminta untuk melepaskan itu dengan adanya energi Eight of Cups gitu ya, tidak memikirkan terkait hal itu ya. Lalu kemudian The Hangman di sini Pisces energi teman-teman ya. Itu lalu kemudian The Strength Leo energi di sini diklarifikasi dengan Page of Swords.
Queen of Cups dan Eight of Pentacles. Di sini kita mencoba untuk berjuang melawan itu ya, melawan ikatan itu, the devil itu tadi ya, yang membuat kita lemah, membuat kita terseok-seok gitu ya. Kita berusaha untuk maju pelan-pelan gitu ya, melihat ke depan, tetap menatap ke depan gitu ya, dan kita berusaha untuk intinya berteguh hati gitu ya, apapun yang istilahnya apa ya, menggantung di diri kita gitu ya. Itu. Lalu kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan apa yang ada di depan mata gitu ya, apa yang menjadi tugas kita di sini dengan adanya energi Eight of Pentacles gitu ya. Dan disitulah nanti kita mendapatkan ya inner fortitude ya, the strength gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Mari kita lihat saran dari semesta terkait energi the devil yang cukup kuat ini ya, teman-teman ya. Capricorn energy. Oke. Let's play the deck. Saran dari semesta untuk kita yang pertama adalah Queen of Swords. Lalu kemudian The Lovers. Lalu kemudian Ace of Swords. Oke, bottom of the deck kembali lagi The Hierophant ya teman-teman ya. The Hierophant di sini kartu semesta ya teman-teman ya, kartu adat istiadat, belief, agama, aturan, norma gitu ya. The Hierophant di sini bisa jadi semesta itu sendiri ya teman-teman ya. Kita di sini seperti melihat tangga ke arah semesta. Jadi intinya kita berpegang teguh saja pada semesta ya teman-teman Gemini ya. Apapun itu yang menghalangi kita, apapun itu yang menarik energi kita, yang leaching energi kita secara pelan-pelan gitu ya, kita tak usah pedulikan gitu ya. Selama kita masih berpegang pada Tuhan dan semesta, tentunya energi kita infinity ya, tak terbatas. Mau dicuri mau sebanyak apapun itu tetap, selama kita bersumber dari yang punya dunia gitu, yang punya jagat raya, itu tidak akan ada habisnya gitu ya, mau dicuri seberapa banyak pun. Jadi sebaiknya kita tidak perlu khawatir, kita tetap berfokus pada semesta gitu ya. Dengan adanya energi The Hierophant ini kita ikuti saja apa yang baik-baik sesuai dengan by the book gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu kemudian semesta juga bilang ya energi Queen of Swords di sini, bahwa di sini intinya kita diminta untuk kembali lagi ya, lebih kritis dan lebih tegas gitu ya, lebih intinya seperti bukan mengkritisi diri ya, tapi lebih pada kita di sini diminta untuk menganalisa masa lalu gitu loh, menganalisa masa lalu apakah benar apa yang sudah kita lakukan itu memang benar-benar kesalahan kita atau kesalahan orang lain gitu ya, sehingga kita menjadi seperti mau maju ini seperti ada yang memegangi dari belakang gitu ya, seperti ada yang menarik baju kita dari belakang gitu ya. Nah, gimana cara melepaskannya yaitu dengan yaitu tadi kejelasan dari masa lalu ya. Intinya yang masa lalu itu sudah berlalu dan itu bukan kesalahan siapapun, itu memang sudah jalan yang ditentukan oleh semesta sendiri gitu ya. Jadi kita diminta untuk yang sudah jelas, kita diminta untuk maju gitu ya, intinya itu ya. Jadi kita diminta untuk apa ya, menyadari bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu sudah jelas adanya dan kita sudah tidak bisa kembali ke masa itu gitu ya. Itu dengan adanya energi Queen of Swords di sini, dan kita diminta untuk maju ke depan. Kembali lagi kalau di Classic Rider Waite ya, Queen of Swords di situ tangannya ada seperti menengadah begini dan dia sambil pegang pedang gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah dengan kita diminta untuk stay forward gitu ya, apapun itu yang terjadi di masa lalu. Lalu kemudian kita di sini juga ada energi The Lovers. Intinya di sini ya bisa jadi cinta kasih ya teman-teman ya, universal love di sini ya, unconditional love bisa juga. The Lovers di sini adalah
decision ya. Kita di sini diminta untuk menetapkan keputusan. Maju itu dengan keselarasan antara energi feminin dan maskulin. Gitu ya, kembali lagi dengan adanya energi yin dan yang di awal tadi ya. The lovers di sini adalah keselarasan energi antara maskulin dan feminin. Kita diminta untuk menyelaraskan itu dan maju ke depan gitu ya. Apa yang sebenarnya kita inginkan. Gitu. Jadi jangan bimbang lagi lah intinya. Lalu kemudian ya, Ace of Swords, jangan bimbang lagi ya. Kejelasan bahwa intinya semesta akan memberikan jawabannya ya, apapun itu. Suatu saat juga pasti akan terbuka. Intinya apapun yang terjadi di masa lalu, apa yang sifatnya energi leaching ya ke kita ini ya, yang menggantung pada kita ini, apapun itu nanti suatu saat ke depan akan diperjelas oleh semesta. Ya, dengan adanya energi Ace of Swords di sini. Kita nanti akan seperti mendapatkan kejelasan. Ya. Oke. Mari kita lihat dari sisi monologi oracle. Mohon bantuan semesta untuk teman-teman Gemini di sini. Oke, let's play the deck. 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman Gemini di sini kita mendapatkan full moon in Aries, a fiery climax approach. Ya, ini tampaknya dalam waktu dekat kita akan segera mendapatkan kejelasan ya teman-teman ya. Kita nantinya akan segera bisa, yaitu tadi ya The Hierophant, di sini King of Cups dan Eight of Cups gitu ya. Jadi kita diminta untuk meninggalkan itu apa yang terjadi di masa lalu ya, dan fokus mencari cup ke-9 yaitu wish fulfillment itu sendiri ya. Itu ya. Dan tampaknya memang benar ada sesuatu atau seseorang yang masih nempel energinya di kita gitu ya, dengan adanya kartu Eight of Wands di sini. Itu uniknya, ini saya menggunakan after tarot ya teman-teman ya. Jadi after tarot di sini agak sedikit berbeda dari Rider Waite. Ini adalah tema di mana kondisinya setelah yang ada di Rider Waite gitu ya. Jadi kalau misalnya di Eight of Cups di Rider Waite di sini adalah orang yang memakai jubah merah, dia berusaha untuk pergi meninggalkan 8 cup. Di after tarot orang yang berjubah merah itu sudah jauh teman-teman ya. Sudah jauh berjalan, dan ketika dia sudah jauh berjalan meninggalkan 8 cup, tiba-tiba ada seorang perempuan menggunakan jubah putih, dia membawa cup ke-8 itu ya. Jadi intinya di sini tampaknya ada sesuatu di masa lalu yang masih nempel energinya di kita gitu ya. Itu, dan kita diminta untuk melihat dari sisi yang lain, in the different perspektif gitu ya, dengan adanya energi The Hangman gitu ya. Jadi intinya kita bisa segera melepaskan dan fokus pada apa yang kita kerjakan dengan adanya energi Eight of Pentacles di sini ya. Ini adalah energi ketekunan ya. Kembali lagi tadi di Venus masuk, Mars masuk ke Taurus gitu ya. Mulai 18 Mei kemarin kita akan semakin tekun gitu ya, untuk jalan untuk melaksanakan apapun yang menjadi kegiatan kita di sini. Oke. Mari kita lihat dari Animal Spirit Oracle untuk teman-teman Gemini di sini. 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman Gemini kita mendapatkan Ram Spirit Perseverance. Ya, saya merasakan adanya energi Capricorn itu tadi ya. Jadi bisa jadi The Devil di sini sisi positifnya adalah keep going ya teman-teman ya. Ini adalah seperti mesinnya sebuah mobil gitu ya. Jadi dia enggak bisa berhenti sebelum kita sampai di tujuan atau kita mematikan mesin. Gitu ya, intinya The Devil di sini ya.
Dan di sini diklarifikasi juga dengan Ram Spirit gitu ya, perseverance, bertahan, ketahanan diri gitu ya. You have many gift. No problem can withstand the power of your mind. With patience, you can reach your mountain top. Ya, tadi ya, the devil ya, ambisi, gitu ya. Tetap naik ke atas, never give up, and good luck will follow. Ya, jadi intinya di sini kita diminta untuk tetap terus maju, apapun yang terjadi ya teman-teman. Terus maju untuk meraih apapun yang kita cita-citakan. Dan di sini semesta sendiri yang akan memberikan keajaibannya, gitu ya, melalui keberuntungan-keberuntungan yang mungkin terjadi di sekitar kita, gitu ya, ke depan. Oke, begitu ya Gemini. Sekian pesan dari semesta dan saya untuk Gemini kali ini. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih bagi teman-teman Gemini yang sudah memberikan like, subscribe, komennya ya. Sampai jumpa di bacaan Gemini yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran Gemini ya. Salam satu semesta. Terima kasih.